Halo, selamat pagi semua. Balik lagi di RM Tour bersama saya Randi, guys. Oke, pada hari ini saya mau bahas mengenai apa Piala Dunia ataupun World Cup yang diselenggarakan di 3 negara, yaitu Kanada, Amerika Serikat, serta Meksiko. Itu apa dapat menjadi alasan kita untuk apply visa Amerika gitu, guys ya. Oke. Pertama kita ketahui dulu waktu di penyelenggaraan World Cup 2026 ini adalah dari bulan Juni ya, sekitar tanggal 11 Juni sampai akhirnya itu 19 Juli 2026 ya. Itu kira-kira kurang lebih sebulan lah, guys ya. Sebulan lebih lah ya. Nah, itu ada di pertengahan tahun ya, diselenggarakan memang di 3 negara gitu ya. Seperti tadi saya bilang. Nah, dihadiri oleh 48 tim sepak bola ya dari berbagai negara gitu, guys ya. Nah, sebenarnya ini bisa menjadi momen untuk kita apply visa Amerika, betul. Dan udah banyak banget yang nanya-nanya seperti itu gitu ya. Kok ini apa momen ini bisa dimanfaatin ya? Itu sangat bisa, betul, sangat bisa. Cuma memang kok ada perbedaannya gak sih kok? Maksudnya dengan misalnya kita apply yang visa biasa gitu ya, maksudnya tanpa mewakili menghadiri World Cup 2026 gitu ya. Sebenarnya sama aja, maksudnya mau kalian ikut ceritanya mau ikut World Cup gitu ya, nonton, ataupun kalian sebagai turis, itu sama aja. Dari syarat itu sama aja. Dan misalnya kok bukannya nanti harus lampirin tiket segala macam gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya tiket Piala Dunia ya, kalian misalnya nanti bisa lihat-lihat sendiri lah ya. Kalau misalnya sifatnya bisa refundable ataupun bisa misalnya dikembalikan kalau misalnya kalian visanya gagal gitu ya, itu boleh aja dilampirin gitu ya. Tapi kalau misalnya sifatnya non refundable ataupun hangus gitu ya, kalau misalnya kalian gagal terus nanti tiket Piala Dunia hangus gitu ya, itu menurutku nggak usah dilampirin gitu ya, karena itu sifatnya memang optional. Jadi maksudnya memang nggak wajib gitu, guys ya. Jadi daripada kalian maksudnya sayang duitnya ya, itu sayang banget kan, tiket kan lumayan mahal gitu, guys ya. Jadi tiket Piala Dunia, tiket pesawat ataupun tiket hotel itu menurutku ya, itu nanti bookingnya setelah kalian dapat visa Amerika dulu gitu ya. Kalian jadi alurnya apply dulu, approve, baru nanti ngurusin tiket segala macam gitu, guys ya. Soalnya banyak yang berpikiran bahwa saya harus hadir di interview nanti kalau misalnya alasannya untuk Piala Dunia nanti harus bawa tiket gitu ya. Itu menurutku agak sedikit salah gitu, guys ya. Oke. Nah, kalau misalnya pada saat kalian kan ada pengisian DS 160 gitu, guys ya. Pada saat kalian ngisi DS 160 itu kalian bisa ngisi nanti kalau misalnya di RM Tour kan nanti bisa discuss ya sama saya sendiri nanti ya. Itu berarti perginya sekitar bulan Juni gitu ya. Jadi ditentuin tuh kira-kira venue-nya kapan gitu ya, tanggalnya berapa. Tadi kan aku udah bilang tuh tanggalnya sekitar tanggal 11 Juni sampai 19 Juli gitu ya. Jadi antara itu kalian boleh perginya gitu, guys ya. Date of arrival-nya nanti itu tanggal sekitar segitu. Nah, kota tujuannya tadi udah sempat kulihat-lihat juga gitu ya. Di Amerika itu kebetulan 2 kota andalan wisata turis gitu ya, LA ataupun San Francisco lebih tepatnya ya, San Francisco dan New York itu termasuk ke dalam kota penyelenggaraan gitu, guys ya. Jadi memang stadionnya memang dipakai untuk penyelenggaraan Piala Dunia gitu, guys ya. Nah, berarti otomatis kota tujuan kalian nanti itu bisa tuh misalnya ke San Francisco ataupun Los Angeles ya, itu kan deket ya, sebelahan, ataupun New York ya, itu boleh ya, guys ya. Jadi memang kotanya memang kebetulan sama dengan kota tujuan turis ya, jadi memang nggak ada perbedaan. Nanti kalian date of place of arrival-nya nanti nggak ada perbedaan dengan biasa gitu ya. Jadi antara New York ataupun LA ya, seperti biasa gitu ya. Nah, mungkin jangka waktu kalian tinggal di sana mungkin karena ini Piala Dunia event besar gitu ya, itu kalian bisa sebulanan ataupun 3 minggu gitu, guys ya, ataupun 2 minggu ataupun 10 hari, itu bebas ya, tergantung kalian mau nonton. Karena kan memang kan itu di 3 negara bagian tuh, di 3 negara ya. Jadi itu nanti kan ya tergantung yang di Amerika itu tanggal berapa nanti kalian sesuaiin aja gitu ya. Kok ini ternyata eventnya kalau di Amerika tanggal segini gitu ya. Memang event keseluruhan itu kan seperti aku bilang tadi 11 Juni sampai 19 Juli. Cuma kan memang di 3 negara gitu ya, diselenggarain 3 negara. Jadi beda-beda tuh tanggalnya gitu ya. Cuma harusnya kurang lebih sama lah, jadwalnya sama kurang lebih gitu ya. Jadi tiap tanggal kemungkinan besar yang di Amerika juga sama aja, ada juga semuanya gitu ya. Nah, kemudian tetap hasil keputusannya ini, meskipun kalian tetap bilangnya nanti ikut
event ini, nanti kalian hasil keputusannya tetap melalui embassy gitu guys ya. Jadi kalian di approve atau enggaknya itu tergantung embassy. Sama aja seperti kalian ngajuin visa biasa gitu ya. Jadi syaratnya juga sama, terus kalian misalnya hasilnya juga sama ya, seperti itu. Jadi kalian nggak usah bingung ya. Ya mungkin yang ngebedain itu yang tadi aku bilang, yang saya bilang tiket segala macam gitu ya. Meskipun itu memang opsional dan nggak perlu juga gitu ya pada saat kalian apply. Yaudah, demikian, semoga membantu kalian semua guys ya dalam mempersiapkan apply visa Amerika yang kebetulan memang bertepatan dengan Piala Dunia 2026 ya guys. Good luck and see you on the next video. Dadah guys.